أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي له ولا رسول بعده. أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال صلى الله عليه وسلم المؤذن يغفر له ما لا يصاب به وأجر به وأجر من صلى معه. أما بعد kaum muslimin dan muslimat semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan intinya kita memuji dan bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat yang memberikan kepada kita. Kita mampu belum nikmat yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga berusaha untuk di sini memperbaiki diri, mencari ilmu supaya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan kita lebih baik. Maka Allah Subhanahu wa taala sering mengingatkan kepada kita untuk senantiasa bermujahadah sebagaimana kata Allah dalam Al-Qur'an, "Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana", yang dia bersungguh-sungguh untuk mencari jalan, mencari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah berikan dan tunjukkan jalannya. Tapi kalau dia leha-leha tak mau mencari petunjuk Allah, tak mau mencari kebenaran yang hak, maka sesungguhnya dia tidak akan pernah menemukannya. Kemudian datangnya kita di sini tidak lupa dan jangan pernah lupakan niat untuk senantiasa memperbaiki diri kita, karena niat yang baik akan mendatangkan hasil yang baik sebagaimana kata Rasulullah SAW, "Innamal a'malu binniyat", sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya. Kalau kita datang ke sini niatnya untuk menjadi baik, insyaallah Allah memberikan apa yang kita niatkan, Allah memberikan kebaikan yang kita harapkan. Tapi kalau niatnya kita hanya kumpul-kumpul dengan kawan kita, kemudian mungkin menikmati secangkir kopi atau secangkir teh, atau mungkin sedikitnya makanan, maka sesungguhnya kita akan mendapatkannya hal demikian, tapi kita tidak mendapatkan kebaikan daripada ilmu yang saat ini kita sedang duduk atau sedang kita dengarkan. Maka niatkan untuk menjadi lebih baik ketika pulang dari pengajian, niatkan untuk menjadi hamba-hamba Allah yang mendekatkan diri kepada Allah ketika pulang pengajian, baik itu laki-laki ataupun perempuan, baik itu muslim ataupun muslimah. Maka niatkan ketika menuntut ilmu untuk memperbaiki diri, bukan hanya untuk disebut seorang yang suka ngaji, yang bapak-bapak suka ngaji, ibu-ibu suka ngaji misalnya, maka jangan. Tapi niatkan untuk apa? Niatkanlah untuk bertambah ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Allah, "Innama yakhshallaha min ibadihi ulama", sesungguhnya yang takut kepada Allah hanyalah hamba-hamba yang beralim, yang memiliki ilmu. Ulama jangan daripada alim, ulama. Maka dari itu semoga duduknya kita di tempat ini diberikan Allah yang bermanfaat dan mau kita amalkan. Kemudian tak lupa kita bersolawat kepada Nabi kita Muhammad SAW, seorang Nabi sekaligus Rasul yang diutus oleh Allah dalam kehidupan kita. Masya Allah, mengajarkan kepada kita tentang arti kehidupan, tentang bagaimana cara menjalani kehidupan di dunia ini, sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran Al-An'am dalam Allah seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat daripada itu, yang mana Allah berikan hati tapi tidak digunakan untuk mendengar atau untuk menghayati tanda-tanda kekuasaan Allah, punya telinga, punya mata, tapi tidak digunakan untuk mendengar dan melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Maka mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat daripada itu, lebih hina daripada
maka diutusnya Nabi hanya mengangkat derajat kita sehingga kita tidak seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Semoga pandangan kita mampu kita gunakan untuk kebaikan, telinga kita mampu kita gunakan untuk kebaikan, kemudian hati kita mampu kita gunakan untuk kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimah semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mungkin di tempat ini atau di masjid ini kita kajian yang rutin tiap minggu, dan masa tidak insyaallah pergantian di sini. Ada ustaz yang mengajarkan akidah, ada juga yang mengajarkan tentang surah, mungkin tafsir dan yang lainnya. Maka insyaallah mungkin kita akan kembali melanjutkan pembahasan tentang fikih, yang mana mungkin di sini kita sedang lupa dalam permasalahan fikih. Ya, maka insyaallah nanti kita akan membahas tentang pembahasan fikih. Sebelum kita lebih dalam lagi, jauh lagi membahas tentang fikih, karena sebenarnya pengajian kita itu pembahasan fikih sudah jauh, sudah sampai ke bab riba, Tapi ada yang pembahasan yang lalu pun sering dilupakan, karena mungkin ya sebagian kita ada yang belum hadir, atau mungkin sebagian kita memorinya sudah full. Jadi ya, datang yang baru yang lalu hilang, ya, atau tersisa yang lalu yang baru nggak masuk. Paling gitu. Ya, kenapa? Ya, karena kita merekamnya di otak. Jarang yang merekam di otak kemudian ditulis di buku. Ya. Jadi kenapa sih ada mazhab? Kenapa sih mazhab 4 itu sampai sekarang ada? Karena murid-muridnya itu selalu menulis, dan dia pakai metode yang diajarkan oleh gurunya, sehingga metode yang diajarkan gurunya sampai dia menjadi guru kemudian diajarkan kepada murid-muridnya, akhirnya dikenal dengan mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, gitu ya. Kalau kita insyaallah ya, direkamnya di otak sama. Dan paling beberapa hari lupa lagi. Tapi minimal apa yang kita dengar kita mampu mengamalkan, amalkan. Insyaallah itu tidak akan pernah hilang. Baik, insyaallah kita akan membahas tentang fikih. Salah satu di antara pembahasannya min asrarul adzan. Ya, di balik rahasia adzan yang mungkin banyak orang-orang yang lupa atau mungkin belum tahu. Ada apa sih di adzan itu, dan apa sih manfaat daripada pendengar dan yang tukang adzan, yang mungkin kita sudah membahasnya tapi kadang lupa. Maka insyaallah nanti kita akan bahas adzan, dan adzan ini adalah salah satu di antara bab salat, karena sebelum salat itu ada yang namanya adzan, maka dibahas dulu sebelum bab salat itu babul adzan wal iqamah. Bab adzan dan iqamah. Di sini untuk adzan itu ada syarat-syaratnya. Tapi sebelum kita bahas syaratnya, kita bahas dulu apa sih rahasia di balik adzan. Kata Syekh kami, beliau mengatakan di dalam kitabnya, ya, min asraril adzanil ajibah annal muadzina yughfaru lahu mada sawtihi. Sesungguhnya termasuk atau di balik rahasia adzan, bahwasanya adzan itu yang adzannya Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosanya sejauh suaranya terdengar. Ini yang suka adzan. Ada yang suka adzan di sini. Jangan malas jadi tukang adzan. Ya, justru harus bersyukur. Bahkan di zaman para sahabat, adzan itu sangat diinginkan oleh mereka, iri mereka terhadap orang-orang yang adzan. Di dalam riwayat Rasulullah SAW pernah ditanya oleh para sahabatnya, Rasulullah, inna ashabana ya innal muadzzinina, sesungguhnya orang-orang yang adzan yafdulunana, mereka mendahului kami, mereka lebih tinggi keutamaannya daripada kami, disebabkan karena mereka adzan. Mereka sholat, mereka puasa, kami juga sama sholat puasa, tapi mereka melakukan adzan yang pahalanya besar, sebagaimana engkau mengatakan al-muadzinu yughfaru lahu mada sawtihi. Orang yang adzan itu diampuni dosanya sejauh suaranya terdengar. Ya, di mana akhir suaranya terdengar, maka disitulah dosanya diampuni.
Maksudnya sebanyak apapun dosanya, kalau suaranya makin terdengar ke seluruh pelosok, misalkan di tempatnya atau di kampungnya atau di wilayahnya, maka dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ajruhu, bahkan bukan hanya dosanya yang diampuni, pahalanya pun dilipat gandakan oleh Allah. Dilipat gandakannya apa penyebabnya? Karena apa? Karena orang yang mendengar adzan pasti pada berdatangan ke masjid. Maka kata Rasulullah, wa ajruhu mithlu ajri man shalla ma'ahu. Maka pahalanya yang dilipat gandakan sebanyak orang yang sholat bersamanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, banyak yang datang. Ya. Bukan 1 2, bukan. Ya paling banter 20 ya kalau di kampung. Tapi kalau di kampung sekali paling banter ya 10. Kalau di kampung sekali 9 gitu ya. Tapi minimal kalau di daerah kita, di wilayah kita mendengar azan datang semuanya, masya Allah, luar biasa. Inilah manfaat atau rahasia diberikan azan. Jadi jangan dilalawarakeun, ya, jangan dianggap remeh. Jadi orang yang azan itu ternyata menimbulkan kecemburuan para sahabat. Cemburu dalam masalah kebaikan, bukan dalam masalah keburukan. Maka bagaimana kata Rasulullah, kalau engkau cemburu kepada mereka yang azan, engkau tidak bisa azan, atau mungkin suara rada kurang enak ya, rada kurang enak, maka apa kata Rasulullah? Gampang ya, dikasih cara, tips. Apa tipsnya? Insya Allah dirahasiakan. Kata Rasulullah SAW, kalau misalkan kita mendengar adzan, maka sunnahnya engkau ucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin. Ini rahasia. Jadi kalau engkau ingin mendapatkan juga ampunan sebagaimana ampunan Allah untuk orang yang adzan, maka rahasianya dan termasuk sunnahnya engkau ucapkan sebagaimana muadzin mengucapkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, engkau ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi di dalam sholat itu atau di dalam adzan itu ada 5 sunnah mungkin yang tidak boleh kita tinggalkan. Ya, yang pertama, ucapkanlah sebagaimana muadzin itu mengucapkan. Yang kedua, ketika selesai mengucapkan syahadatain, 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka jangan pernah tinggalkan ucapkan raditu billahi rabba wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabi. Ya. Maka apa kata Rasulullah? Maka yughfaru dzunub, maka dosa-dosa akan diampuni. Jadi inilah cara untuk mengejar pahala orang yang itu yang kedua. Yang ketiga, ya, jangan pernah berhenti ketika selesai adzan, jangan pernah berhenti atau jangan tinggalkan sholawat kepada Nabi. Jadi sholawat dulu sebelum kita nanti mendoakan wasilah. Ya, jadi setelah adzan sholawat dulu kepada Nabi, termasuk sunnah. Ya, jadi selesai adzan la ilaha illallah, Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ya, salat Ibrahimiyah atau sholawat yang ringan, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Ya, barulah nanti yang keempat, sholawat kepada doakan wasilah kepada Nabi dengan ucapan Allahumma inna rabb hadhihi da'watin tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadan wasilah wal fadilah ba'du maqam mahmudan wa'ada innaka la tukhliful mi'ad. Baru setelah itu doa terserah kita. Jadi ini 5 sunnah yang jangan ditinggalkan ketika adzan. Yang pertama ucapkan sebagaimana muadzin mengucapkan. Ya, kecuali di hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita ucapkan la haula wala quwwata illa billah. Yang kedua, jangan tinggalkan setelah ucapan apa? Setelah ucapan syahadatain, sebelum hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita ucapkan raditu billahi rabba wa bil islam dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabi. Kemudian yang ketiga, salawat setelah selesai adzan, baru nanti doa wasilah Allahumma rabb hadhihi da'watan, dan yang terakhir baru doa terserah kita. Dan doa di antara adzan dan iqamah waktu mustajab. Ya, waktu mustajab, jangan pernah tinggalkan itu. Kapan doanya? Ada 2 cara.
entah setelah selesai azan langsung setelah tadi baca sunnah yang disebutkan, atau mungkin setelah selesai melaksanakan sholat sunnah. Boleh, yang penting antara azan dan iqamah, ya. Kaum muslimin dan muslimat semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah rahasia yang pertama, orang yang azan itu ternyata dosanya diampuni sejauh suaranya terdengar, kemudian apa? Pahalanya dilipat gandakan sebanyak orang yang ikut sholat bersamanya karena memenuhi panggilan azan. Ini rahasia di balik azan. Jadi jangan malas jadi tukang azan, dan jangan apa? Jangan putus asa tidak bisa ada. Ada cara untuk mendapatkan pahala yang ada, yaitu tadi dengan yang Anda sebutkan di pertama. Kemudian yang kedua, wa min asraril adzan al-ajibah anna al-mu'adzina yashhadu lahu yawmal qiyamah kullu man sami'ahu bil iman wa ulu makanatihi. Kemudian kata para ulama, termasuk rahasia di balik adzan itu ternyata nanti pada hari kiamat orang yang adzan itu disaksikan oleh seluruh makhluk yang mendengarnya, ya, dengan syahadat atau kesaksian iman. Jadi ketika dibangkitkan nanti tukang adzan ini tukang adzan dulu, tukang adzan ini nanti dibangkitkan, ya, kemudian ditanya oleh Allah, ya, bagaimana menurutmu si fulan? Nanti seluruh orang yang mendengar, makhluk yang mendengar, entah itu makhluknya jin, entah itu makhluk manusia, entah itu hewan, entah itu bahkan tumbuhan, bahkan apa saja makhluk Allah yang mendengar, maka nanti bersaksi di hadapan Allah bahwasanya dia orang yang beriman. Bahwasanya dia orang yang beriman. Ya Allah, si fulan orang yang beriman. Ya Allah, si fulan orang yang beriman. Seluruh makhluk yang mendengar azannya akan menjadi saksi di hadapan Allah pada hari kiamat. Apa kata Rasulullah dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, ya, datang dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala la yasma'u ma la sautil mu'adzin jinnun wala insun wala syai'un. Tidaklah mendengar suara orang yang adzan, entah itu jin atau manusia atau sesuatu apa saja, entah itu benda mati atau benda hidup, ya, illa syahidalahu yaumil qiyamah, kecuali pasti jadi saksi di hadapan Allah pada hari kiamat. Ya, tidak perlu enak-enak seperti muadzin di mana Mekah dan Madinah, di Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi, enggak perlu, ya. Yang penting suara kita lantang, ya, suara makharijul hurufnya fasih, karena nanti akan berpengaruh. Kalau tidak fasih makharijul huruf itu akan berpengaruh kepada makna. Yang penting kita sudah belajar Allahu Akbar bisa. Yang penting fasih terdengar jelas, berbahasa Arab, tidak boleh berbahasa yang lain, karena syarat adzan salah satunya dengan berbahasa Arab, tidak boleh dengan bahasa yang lain. Ustaz boleh ganti adzan itu dengan bahasa kita atau bahasa Indonesia, Allah Maha Besar, tidak boleh. Kenapa? Karena adzan sifatnya ta'abbudi seperti sholat atau seperti bacaan Al-Quran, tidak boleh diganti dengan bahasa kita. Membaca Al-Quran ada terjemahnya. Ustaz boleh kita baca Quran tapi terjemahnya aja. Ya ayyuhalladzina amanu, kita baca wahai orang-orang yang beriman. Apakah itu termasuk membaca Al-Quran? Tidak. Kenapa? Karena membaca Al-Quran tauqifi, ya, kemudian apa? Sifatnya ta'abbudi, harus di situ membaca dengan bahasa yang sudah ditetapkan oleh syariat, yaitu bahasa Arab. Termasuk adzan tidak boleh kita menggunakan bahasa selain Arab. Ya, di negara mana yang pakai adzan bukan pakai bahasa Arab? Ada nggak? Di Turki, ya. Dahulu di Turki adzan bukan pakai bahasa Arab. Di kita nggak ada kali. Ya, modern. Di dalam riwayat yang lain, nanti pada hari kiamat ini yang tukang adzan yang akan disaksikan oleh tadi benda hidup dan benda mati, sebagaimana dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ya, yang sanadnya sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'adzinu yunfaru lahu pada sawtihi wa yashhadu lahu kullu rabbin wa yabisin. Sesungguhnya orang yang adzan itu diampuni dosanya sejauh terdengar suara adzannya. Kemudian disaksikan oleh semua yang hidup ataupun yang mati, yang basah ataupun yang kering. Jadi batu saja nanti jadi saksi di hadapan Allah, ya, atau mic yang dia pakai saja itu bisa jadi saksi nanti di hadapan Allah. Apa saja, mau itu dia benda hidup atau mati, mau itu kering ataupun
basah, maka nanti akan jadi saksi di hadapan Allah bahwa saya si fulan sudah mengambil orang salat. Ya, apalagi waktu subuh, ya, yang mana jarang orang-orang bangun di situ. Banyak di zaman Nabi itu orang yang ingin azan itu banyak, ya, banyak yang ingin azan. Hanya saja cuma 2 orang yang dipilih oleh Nabi. Salah satu di antaranya siapa? Bilal bin Rabah dan Abdullah bin Ummi Maktum. Ya, maka 2 muadzin ini di Madinah dipilih oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah selain mereka ada lagi? Ada. Di Mekah ada lagi muadzin. Ya, di Kufah, di mana-mana ada juga. Tapi biasanya di satu tempat muadzin hanya satu. Di satu tempat muadzin hanya satu. Kemudian, nah ini bagi pendengarnya, rahasia di balik adzan bagi pendengar. Kata para ulama, termasuk Syekh kami, wa min asraril adzan al-ajibah anna man raddada al-adzan min qalbihi dakhala al-jannah. Sungguhnya orang yang mengucapkan adzan dalam hati, mengulang-ulang adzan dalam hatinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita mengulang-ulang adzan di dalam hati kita, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Maka itu bisa menyebabkan kita masuk surga. Kemudian masuk rahasianya lagi sebelum nanti masuk ke syaratnya. Wa min asraril adzan al-'ajibah anna man qala hina yasma'u adzan, sesungguhnya ya termasuk rahasia di balik adzan yang mendengarkan adzan, ya, terutama kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kemudian dia mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Apa manfaatnya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghufira lahu dhanbuhu, maka dosanya diampuni oleh Allah. Masya Allah, saking sayangnya Allah kepada kita, ternyata untuk diampuni setiap dosa kita itu gampang. Kita itu banyak dosanya. Kita itu makhluk yang tidak sempurna, kemudian tidak luput dari yang namanya salah. Siapapun itu, mau antum semua, mau kita yang berada di sini, bahkan kita mungkin yang sering ngisi di depan tidak lebih baik daripada bapak-bapak dan ibu-ibu yang mendengarkan. Kita semuanya melakukan kesalahan, tapi Rasulullah SAW mengatakan sebaik-baik orang yang salah, ya, kullu bani adam khata'un wa khairu khata'in Allah. Setiap anak Adam itu pasti melakukan kesalahan, melakukan dosa, dan sebaik-baik orang yang melakukan dosa yaitu apa? Yaitu yang bertobat. Ternyata ada dosa yang dihapus dengan tobat, ada dosa yang dihapus tanpa tobat. Salah satu di antaranya apa? Mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, setelah mendengar syahadatain dalam adzan asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, diampuni dosa kita. Di mana kita tidak merasa senang dosa kita diampuni? Yang mungkin dosa banyak sekali, yang sengaja atau yang tidak sengaja, kemudian dosa yang lalu atau yang sekarang, kita tidak tahu seberapa banyak dosa kita. Kecil atau besar, kita tidak tahu dosa kita sebanyak apa. Tapi ternyata saking sayangnya Allah kepada kita, Allah selalu membuat amanat yang bisa mengampuni dosa kita tanpa kita meminta untuk diampuni. Ya. Jadi ada dosa yang diampuni dengan astagfirullah bertobat, dan ada dosa yang diampuni tanpa kita bertobat. Ya, luar biasa saking sayangnya Allah kepada kita. Ternyata rahasia di balik adzan bisa mengampuni dosa kita, bahkan bisa memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah salah satu di antara rahasia adzan. Kemudian di dalam riwayat yang lain termasuk rahasia adzan, orang yang adzan ini nanti panjang lehernya. Panjang lehernya ya. Pada hari kiamat sebagaimana kata Rasulullah dalam sebuah hadis riwayat oleh Muslim, ya, datang dari Muawiyah radhiyallahu ta'ala qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah mengucapkan dan mengatakan
al-mu'adzinu atwalun nasi a'naqan yaumil qiyamah. Aku mendengar Rasul berkata bahwasanya orang yang adzan itu nanti pada hari kiamat paling panjang lehernya. Ya, apakah seperti jerapah panjang lehernya, apa seperti onta? Soal. Baik, maka kata para ulama, ini kiasan, ya, panjang lehernya itu kiasan. Ya, ada yang mengatakan tidak secara zahir panjang lehernya kayak jerapah, kayak soal atau kayak onta, enggak. Kata para ulama, apa yang dimaksud panjang lehernya? Entah Allah berikan rahmatnya lebih banyak daripada yang lainnya pada hari kiamat, atau mungkin kata para ulama, ya ini banyak yang memaknai. Ketika di hari kiamat itu nanti matahari dekatnya 1 mil, yang mana keringat itu nanti akan bercucuran. Ada yang semata kaki, ada yang sebetis, ada yang sedengkul, ada yang sedada, bahkan ada yang menutupi kepalanya. Dan nanti orang yang ada itu nanti akan panjang, ya, lehernya, kemudian tidak terkena air keringatnya pada hari kiamat. Itu yang pertama. Yang maknanya yang dimaknai oleh para ulama. Yang kedua, ada juga yang memaknai bahwasanya panjang lehernya pada hari kiamat yaitu kathratul khair, banyaknya kebaikan, dan dia yang pertama kali melihat kebaikan. Jadi yang lain itu sibuk nyari-nyari kebaikan saya mana, tapi dia melangsung, masya Allah kebaikan saya ini, ya, karena lebih dulu. Ada makna yang lain, ya, yang dimaksud aqwalun nasu anaqan, dia menjadi pemimpin nanti di yaumil qiyamah daripada kaum muslimin semua. Ya, ini ya keutamaan bagian adzan. Ya, masya Allah yang adanya luar biasa. Perlu kalau adzan kan. Ya. Kaum muslimin dan muslimat semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah salah satu di antara rahasia al-ilm annahu yanbaghi liman balagha syai'an fi fadail al-a'mal an ya'mal. Maka ketahuilah, ya, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan bahwasanya selayaknya bagi seseorang yang dia punya amalan yang sampai kepadanya, entah itu amalan sunnah atau wajib, haruslah segera dikerjakan. Ya, kalau dia mampu mengerjakannya yang sunnah, maka kerjakan. Kalau yang wajib harus diusahakan, maka kerjakan langsung. Walau marratan wahidah, sekalipun hanya 1 kali dalam seumur hidupnya, maka kerjakan, kata Imam Syafi'i. Liyakuna min ahlihi, minimal kita termasuk orang yang disebut ini fulan tukang adat padahal baru sekali. Ini ada si fulan tukang sholat duha padahal cuma sekali. Ini si fulan qiyamul lail padahal baru sekali. Minimal kita masuk ke dalam orang-orang yang suka adat. Coba di sini yang yang sholat qiyamul lail atau yang pernah qiyamul lail, atau pasti ngacung semuanya. Sekalipun tidak setiap malam pernah. Makanya kata Imam An-Nawawi, setidaknya ya lakukanlah amalan semampu kita walaupun 1 kali. Minimal ketika kita ditanya siapa yang pernah melakukan qiyamul lail, walaupun 1 kali kita nggak malu ngacung. Saya pernah. Ya, alhamdulillah kalau pernah. Ya, walaupun satu. Ya, maka apapun yang bisa kita kerjakan dari amalan, kerjakan. Jangan pernah ditinggalkan sepenuhnya. Apa kata Imam An-Nawawi, wala yanbaghi lahu an yatruka mutlaqan. Jangan sampai seseorang itu meninggalkan satu amalan sunnah, ya, mutlak ditinggalkan, tidak pernah dikerjakan walaupun 1 kali. Bal ya'ti bima tayassara min. Maka datangi kalau kita berat melaksanakan perkara sunnah yang besar pahalanya, enggak usah muluk-muluk, ya. Cari yang termudah bagi kita dulu. Sehingga kalau kita sudah memulai dari yang mudah, kita akan terbiasa. Seperti olahraga. Olahraga itu kalau nge-gym atau kalau apa saja, kan nggak mungkin kalau misalkan mau bawa barbel itu harus yang lain udah 5 kilo. Kita baru datang, ya langsung 5 kilo. Kira-kira gimana? Ya udah, paling tangan kita udah nggak bisa gerak, gini aja. Ya, karena anak pernah mengalami kawan anak badannya udah kotor. Ya, dia ngangkat barbel 5 kilo. Ya. Anak ikut dia. Anak baru kali itu 5 kilo, aduh udah, wudhu aja udah nggak bisa gerak gitu. Ternyata dia mengatakan anak dulu ya ngangkat barbel itu nggak langsung 5 kilo. Ya awal 1/2 kilo, 1 kilo, 2 kilo, baru 5 kilo.
antum langsung 5 kilo tuh ya antum nggak bisa gerakin. Sama kita kalau misalkan mengerjakan sunnah langsung yang penting saya mau mulai pahalanya tinggi sekali, mau 8 rakaat lah nggak nanggung pahalanya besar sekali. Qobliyah ba'diyah aja ditinggal, duha saja yang siang nggak pernah, 2 rakaat subuh aja ditinggal. Bagaimana mau dia mulai ya? Atau bagaimana mau 8 rakaat, 2 rakaat saja udah ngopok ya, sudah ngopok 8 rakaat cuma 1 malam, setelahnya udah enggak. Maka mulailah dari yang termudah sehingga kita tidak kaget nanti. Mulai dari yang termudah. Kaum muslimin dan muslimat semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada perintah dari Rasul, maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Kalau Rasul memerintahkan kepada kalian satu perkara, datangi semampu kalian. Tapi ingat, semampu kita itu bukan berarti kita nggak mampu saya mah. Ya, kita belum mengusahakan. Kemampuan seseorang berbeda satu sama lain, dan tolak ukur kemampuan itu bukan diukur dengan malasnya seseorang. Kan ada tolak ukur yang diukur saya nggak sanggup, ternyata malas bukan nggak sanggup. Ya, kalau kita misalkan sanggup bangun jam 4 jam 3 untuk kerja, kalau kita mengatakan saya nggak sanggup bangun malam, bunga untuk olah saya berat, nanti sajalah paling saya bangunnya semoga, maka dia belum dikatakan apa? Lemah atau belum dikatakan tidak mampu. Dia mampu untuk dunia saja mampu, masa untuk akhirat dia tidak mampu. Ya, makanya sudah ada sebutkan fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Kalau masalah akhirat berlomba-lomba. Ya, kalau bisa ada dua-duanya. Ada misalnya di satu masjid, ya, ada di satu masjid, ya, disuruh adzan, jangan nyuruh orang. Ayo, padahal dua-duanya bisa. Kecuali mungkin yang satunya bisa bagus suaranya, yang satunya bisa kurang bagus suaranya, baru ya berikan ke yang bagus suara supaya yang mendengar itu enak. Tapi kalau misalkan dua-duanya bagus, ya jangan, ya jodoh aja, kejar. Faliyatanafasul mutanafisun. Mutanafis itu artinya apa? Berlomba-lomba, saling mendahului. Ya, saling mendahului. Ya, saling mendahului. Itu kalau masalah akhir. Jangan kembali dunia, tidak perlu kita berlomba-lomba. Ya, berikan kepada orang lain. Kalau masalah dunia ada yang namanya kita dahulukan orang lain kalau masalah dunia. Tapi kalau masalah akhirat jangan berikan kepada orang lain. Kalau bisa dirimu dulu yang mengerjakan. Ya, dirimu dulu yang mengerjakan. Ibarat apa? Ibarat kalau ada orang fakir miskin yang membutuhkan bantuan, maka jangan beritahukan dulu kepada orang lain sebelum apa? Kecuali setelah kita membantu mereka, atau kalau kita mampu membantu mereka, kita dulu yang membantu. Ya, mau kemana? Tak kesini dulu. Ya, pura-pura kesini dulu. Yang nggak mau kasih tahu, karena takut diduluin sama dia. Kalau bisa sembunyikan, kata para ulama. Kalau masalah kalau ini enggak, ya beda. Kalau masalah dunia baru rahasia. Mau kemana? Sini dulu. Nggak mau kasih tahu, takut diambil orang. Ya, tapi kalau masalah akhirat barulah di situ. Oh ya, itu ada pula, ya ada ini, ada itu. Inilah kurang mungkin ya, kaum muslimin zaman sekarang lebih mengutamakan dunia daripada akhirat. Jadi itulah rahasia di balik adzan atau ya rahasia di balik adzan. Kemudian ada waktunya. Termasuk adzan itu ternyata ada syarat sahnya adzan. Ada syarat sahnya adzan. Apa sih adzan itu? Iklan adzan itu pemberitahuan bahwasanya masuk salat atau masuk waktu salat. Dan hukumnya apa? Adzan sunnah atau wajib? Nah, ini pertanyaan. Hukumnya sunnah atau wajib? Kalau di suatu masjid di kampung, maka hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah wajib ya, tapi wajibnya bukan fardu ain, bukan untuk perorangan, tapi untuk sebagian orang. Kalau ada yang ada, berarti yang lain sudah gugur kewajiban. Kalau tidak ada yang ada, dosa semua. Kalau satu kampung nggak ada yang ada, dosa semua.
Maka kalau ada masjid jangan tidak ada azan. Kalau satu kampung, ya. Masa satu kampung tidak ada azan sama sekali? Maka tidak, walaupun telatnya jam 1 belum ada yang azan. Satu kampung itu jam 1 belum ada yang azan, udah zuhur lewat atau enggak? Udah lewat. Ya lewat ya, belum habis waktu. Maksudnya lewat dari awal waktu. Maka kalau misalkan belum ada yang azan, ya karena kenapa? Karena tidak azan maka akan berdosa semuanya. Apa dalilnya? Kata Rasulullah dalam sebuah hadis, "Idza hadaratis shalatu falyu'adzin lakum ahadukum wal ya'ummakum akbarukum." Kalau kalian di satu kampung ya datang waktu salat, maka satu di antara kalian harus adzan dan satu di antara kalian imam. Jadi adzan ini fardu kifayah kalau dalam satu kampung, tapi sunnah kalau misalkan kita sedang bepergian. Jadi kalau misalkan kita ada 3 orang, ya adzan di situ, walaupun sholatnya di perjalanan, adzan jadi masalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, gak usah bagus-bagus. Ya kalau adzan di perjalanan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Ya kalau berapa orang, sedikit orang kita tahu misalkan entah di hutan atau di mana sedang bepergian adzan. Bahkan kalau sendirian kita mau sholat adzan tak jadi masalah, termasuk sunnah. Jadi kalau ada yang mendengar adzan kita, siapa tahu yang ikut sholat kita di belakang makhluk Allah, ya malaikat atau jin, maka disunnahkan walaupun satu orang kita adzan. Ya. Kaum muslimin dan muslimat semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa syarat sahnya adzan? Yang pertama niat. Kalau ingin mendapatkan pahala, maka adzan harus disertai dengan niat bahwasanya adzan ini adalah perintah dari Allah dan Rasulnya. Kemudian di sini bentuknya ibadah. Niatkan ini juga adalah syarat salah satu di antara tanda atau ciri untuk memberitahukan waktu sholat. Ya. Maka niatkan di situ bahwasanya ini adalah ibadah. Kalau adzannya hanya sekedar adzan yang bukan dianggap sebagai ibadah, hanya ikut-ikutan saja misalnya, maka tidak bernilai ibadah dan tidak diberikan pahala sebagaimana tadi kita sebutkan di awal. Ya. Maka harus ada niat. Kemudian yang kedua syaratnya yang adzan itu an yakuna muadzin musliman, harus muslim. Jadi kalau ada kafir adzan tidak sah, tidak boleh. Tidak sah dan tidak mendapatkan pahala. Ya. Orang kafir tidak akan mendapatkan pahala ibadah. Adzan tidak boleh, tidak boleh. An yakuna dzakaron, kemudian harus laki-laki, tidak boleh perempuan itu adzan, tidak boleh. Tidak boleh adzan. Ya. Perempuan tidak boleh adzan. Di masjid apalagi Allahu Akbar, Allahu Akbar, perempuan yang adzan. Sekarang kapan ada perempuan yang khutbah? Nggak tahu ada juga mungkin ada perempuan. Ya. Apa? Baik, qomat boleh, adzan juga boleh sebenarnya, tapi tidak mengangkat suara dan di kalangan mereka. Di kalangan mereka, bukan di tempat umum. Kalau ada laki-laki tidak. Pada dasarnya hukum asalnya perempuan tidak boleh adzan, tapi kalau misalkan mereka padanya atau mereka perempuan semuanya di tempat yang satu, silahkan adzan, jaiz hukumnya, jaiz boleh saja, tidak sunnah, ya tidak diberikan pahala, jaiz boleh saja kata para ulama. Ya. Jadi tidak pun tak mengapa, adzan pun tak mengapa, itu perempuan. Mau iqamat saja juga tidak jadi masalah. Jadi hukum asalnya perempuan tidak. Hal al-mar'ati adzan, apakah perempuan itu adzan? Kata Ibnu Umar. Kemudian ana anha an dzikrillah. Ana anha an dzikrillah. Maka kata yang menjawab, sesungguhnya aku melarang perempuan untuk adzan, menyebut nama Allah kalau dalam keadaan banyak orang. Walaysa 'ala nisa'i adzan wala iqamah. Perempuan tidak boleh adzan dan iqamah. Kadzalika qala Ibnu Umar wa Anas. Dan ini pendapat Ibnu Umar, Anas bin Malik, Sa'id ibn Musayyib, wal Hasan al-Basri, wa Ibnu Sirin, wa Nakhai, wa Thawri, wa Malik, wa Abu Thawr. Banyak para sahabat yang mengatakan perempuan tidak boleh adzan. Ini yang dimaksud adzan
di masjid didengar oleh seluruh kaum muslimin. Kalau para perempuannya maka dibolehkan, tidak termasuk sunnah, tapi boleh. Kemudian yang selanjutnya an yakuna aqilan, yang adzan itu harus berakal, tidak boleh orang yang majnun, orang yang belum balik, belum berakal, maka tidak boleh. An yakuna mumayyizan, orangnya juga sudah faham kalimat adzan, lafaz adzan, runtutan adzan. Karena termasuk salah satu di antara syarat adzan itu harus tertib. Allahu Akbar, jangan langsung ke hayya 'alas shalah baru setelah itu syahadat, tidak boleh. Harus tertib, ya. Tidak boleh tidak boleh tidak berurutan. An yakuna natiqan, harus bersuara, tidak boleh harus atau mungkin dengan kalimat yang lain atau diam misalnya. Ada yang lagi pegang mic dilihat. Lagi ada kok bersuara dalam hati, tidak boleh. Harus bersuara dilafazkan. Ya. Kemudian tertib, ya, syaratnya juga tertib. Dan mualah. Kemudian mualah itu berkesinambungan. Setelah Allahu Akbar jangan ngobrol. Tidak boleh ngobrol. Bahkan haram kalau misalkan selagi adzan ngobrol sesuatu yang haram, seperti mencaci, menghina, mengejek, ya. Dan kalau tidak ada perkataan yang haram, setelah adzan Allah ngobrol sama temannya, maka boleh tapi makruh. Makruh. Ya. Yang dibolehkan kapan? Yang dibolehkan itu ketika Allahu Akbar, ternyata ada anak kecil naik misalkan ke mimbar mau jatuh, awas nanti. Jangan di situ takut jatuh. Setelah Allahu Akbar itu, maka dibolehkan kalau ada hajat, tapi tanpa ada hajat, ya, ucapannya bukan yang haram, maka makruh kata para ulama. Ya makruh. Tapi jarang ini kita adzan habis adzan ngobrol atau lagi adzan ngobrol. Ya, asyhadu an la ilaha illallah, ngobrol dulu bisa. Ada? Tidak ada, ya. Alhamdulillah. Ada sunnah adzan. Ada sunnah adzan yang suka adzan yang harus tahu sunnah disebutkan atau tidak. Nah, siapa semuanya insyaallah bisa adzan kalau di Indonesia. Di Indonesia mah semuanya bisa adzan insyaallah. Suaranya cempreng dan merdu semua insyaallah. Yang pertama sunnahnya husnus shaut, suaranya harus bagus. Sunnahnya bukan wajib, sunnah. Apa perlu dites dulu kalau mau ada? Silakan belajar di sana. Makanya biasanya kan di masjid itu ada pemilihan muadzin yang gak jadi masalah. Karena Rasulullah pun memilih Bilal untuk jadi adzan. Apa penyebabnya kata Rasulullah? Alqihi ala Bilal fa innahu andamika sautan. Sampaikan kepada Bilal biar Bilal yang adzan. Kenapa? Bilal suaranya bagus. Ya, cempreng lantang biar Bilal aja. Maka di sini bolehnya kita memilih suara yang bagus kalau mau adzan. Jadi DKM kalau nyuruh yang adzannya suara bagus ya nggak jadi masalah. Bahkan termasuk sunnah. Karena Rasulullah memerintahkan ya untuk yang adzan itu suaranya yang bagus, ya. Bagus, tidak palas. Tidak palas. Tapi kalau tidak ada nggak jadi masalah. Yang ada aja. Ya, yang adzannya itu, yang qomatnya itu, yang imamnya juga itu. Yang paling parahnya imam itu, makmum juga itu. Maksudnya nggak ada siapa-siapa di masjid itu. Ya, itu parah sekali. Tapi di kita alhamdulillah tidak ada. Ada satu tempat yang Allah kumuhnya luar biasa, seolah-olah Islam itu belum menyentuh tempat itu, atau mungkin menolak untuk disentuh Islam. Jadi kayaknya kumuh adzan itu tidak terdengar. Bahkan sampai ada yang mengatakan luar biasa. Ya, jangan pakai mic adzannya, bid'ah, luar biasa. Ya. Tapi perkara-perkara bid'ah yang ini sering dilakukan. Ini yang salah apa? Kemudian yang selanjutnya qauluhu aminan, orang yang
Sunnahnya orang yang adzan itu harus amanah, orang yang amanah, tidak tertuduh bahwasanya si fulan itu tukang ini. Harus yang amanah. Ya, harus yang amanah. Pokoknya tidak tertuduh. Maksudnya apa? Tidak suka mencaci orang, ya, tidak suka menghina orang, tidak suka menghibah orang, tidak suka ini. Supaya apa? Supaya ketika adzan dia tidak mendapatkan sesuatu yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya muadzin ini tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ampunan karena tidak amanah orang. Jadi ketika adzan yang mungkin terbesit dalam hatinya sesuatu yang harusnya dia mengharapkan ibadah di situ, tapi ternyata dia membutuhkan untuk yang lain, maka harusnya amanah. Li'annahu aminun ala awqatil muslimin. Tapi kata para ulama, amanah di sini amanah dalam perkara waktu. Amanah itu apa? Orang yang tidak tertuduh masih mengkorupsi waktu, baru jam 11 bisa ada. Kalau sekarang insya Allah amanah semua, jam 11 itu nggak ada yang ada karena belum masuk waktu. Kalau dulu itu dia tidak tahu bagaimana cara menentukan waktu kecuali tadi mengetahui pergerakan matahari. Maka kalau seperti ini keadaannya harus yang amanah. Karena kalau tidak amanah, Allahu Akbar, emang udah masuk adzan? Ya kalau adzan berarti masuk adzan, udah masuk sholat. Ya apapun udah masuk zuhur. Kalau saya adzan berarti masuk waktunya. Kalau misalkan tidak amanah, sesuka dia, ya terserah saya. Yang penting makan saya ada. Mau jam 11 ya, mau jam berapa ya, saya ada. Ya, zaman dulu ketika belum ada perhitungan waktu dengan jam zaman sekarang. Ya, tapi kalau sekarang tidak ada yang seperti itu. Jadi insya Allah amanah semua. Waktunya masuk baru ada. Ya, tidak ada yang korupsi. Tidak ada yang korupsi insya Allah. Aliman bil waktu, dia tahu waktu. Baik, untuk sunnah yang sekarang semuanya sudah tahu. Ya, untuk sunnah yang sekarang atau untuk sunnah tahu terhadap waktu semuanya tahu. Kalau dulu tadi dia tidak orang ini harus tahu itu memprediksi dan tahu tentang ilmu bagaimana waktu sholat itu datang. Kalau misalkan zuhur kapan, asar kapan, sebagaimana diucapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sekarang insya Allah gampang. Ya, sunnah ini sudah ada dan sudah kita kerjakan insya Allah. Kita tahu waktu. Bunyi ini aja udah masuk waktu. Ya, bunyi apa? Bunyi jam, alarm udah masuk waktu ya. Padahal kita tidak melihat Kemudian qaiman, sunnah mutatahhiran minal hadatsain. Suci dari dua hadas kecil dan besar. Jadi kalau bisa jangan ujuk-ujuk adzan Allahu Akbar setelah adzan ke WC. Ngapain wudu belum wudu? Ya. Maka sunnahnya wudu dulu. Ya. Kalau hadas besar mandi dulu. Tapi kalau misalkan Ustaz, bagaimana kalau misalkan tidak mandi dulu atau tidak wudu dulu? Boleh, sah-sah saja. Tapi sunnah dalam keadaan suci. Kenapa? Karena kita menyebut nama Allah, termasuk sunnah ketika kita menyebut nama Allah dalam keadaan suci, sebagaimana di dalam riwayatnya Rasulullah SAW ketika bertanya atau ketika ditanya, innahu lam yamna'ani an arudda 'alaika anni karahtu an adhkurallaha illa 'ala tahar. Rasulullah ketika mengucapkan salam kepada assalamualaikum, diam saja. Kemudian Rasulullah berwudu, kemudian waalaikumsalam. Sesungguhnya tidak ada yang menghalangi untuk menjawab salam kecuali aku yang benci kalau menyebut nama Allah dalam keadaan tidak suci. Maka kata para ulama sunnah. Kenapa? Karena di sini ada kalimat karaha, aku benci. Ya. Kalau ada kalimat karaha atau benci, maka menandakan bukan wajib tapi sunnah. Ya. Kemudian qaiman berdiri. Kalau adzan berdiri, jangan duduk, apalagi tiduran. Ya, malas amat ya. Duduk aja lah. Allahu Akbar misalnya. Nyantai aja duduknya gitu. Maka berdiri. Berdiri. An-yakuna 'alal wudu, dan kalau bisa di tempat yang tinggi. Itu kalau tidak nanti. Kalau sekarang apa? Dan kenapa sih harus di tempat yang tinggi? Karena memang kenapa masjid-masjid itu identiknya dengan menara.
dengan menara, bukan penghias, bukan. Menara itu dipakai untuk naik ke atasnya, kemudian ada suara kalau terdengar di tempat yang tinggi, makin jauh terdengarnya. Kalau suaranya hanya di sini nggak bakal terdengar, apalagi terhalang tembok. Tapi kalau naik ke tempat tinggi itu akan jauh terdengarnya. Maka termasuk sunnah azan di tempat yang tinggi. Bahkan kata para ulama, kalaupun sekarang sudah ada mic, maka sesungguhnya kalau kita niatkan ta'abbudi sebagai bentuk ibadah mengikuti perintah Nabi, bahwa azan di tempat yang tinggi termasuk sunnah walaupun sudah ada mic. Ya, cari aja apa yang lebih tinggi bisa. Ya, jadi pakai mic, ya itu juga tak jadi masalah walaupun tidak ada tempat ini. Kemudian yang selanjutnya sunnahnya rafi'an wajha ja'ilan isba'i fil udhunain. Ya, ini yang dilalaikan oleh apa? Yang dilalaikan oleh muadzin. Kalau adzan itu kalau seperti ini. Tuh, curug. Ini apa namanya? Telunjuk masuk ke dalam telinga. Kemudian seperti ini, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, jangan melakukan. Ada yang ini. Demikian gitu. Sambil pulang tembok, ya atau dua-duanya juga. Ya, boleh, tidak jadi masalah. Ya, tapi kita tidak mendapatkan sunnah. Ya, ya kita. Kalau satu yang dipegang, minimal satunya gitu ya, minimal satu. Kalau bisa dua-duanya dulu. Kalau ini enak, dua-duanya bisa kita dapat bisa. Kemudian mustaqbilal qiblah, menghadap kiblat. Jadi sunnahnya menghadap kiblat. Menghadap yang lain boleh, tapi sunnahnya menghadap kiblat. Multafitan biyaminan wa shimalan fil hayalatain. Baik. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Lihat, ini banyak yang sering dilupakan oleh sebagian kaum muslimin atau muadzin. Kalau hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alas shalah sebelah kanan. Hayya 'alas shalah. Multafitan ra'aitu Bilal yu'adzinu faja'altu atba'u fahu hamunaha. Aku melihat Bilal ketika adzan, ya, dia mulutnya aku ikuti, kemudian ke sini dan ke sini. Ketika hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ya. Kemudian kata para ulama, sunnahnya ketika mengucapkan hayya 'alas shalah ke arah kanan, ketika hayya 'alal falah ke arah kiri. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Seperti ini. Ya, ini jarang sekali dilakukan oleh kaum muslim. Ya, benar tidak? Benar. Jarang. Maka jalan tersebut. Katanya kita ingin menjalankan tersebut. Jalan sekecil apa? Ya. Kemudian yang terakhir. Yang terakhir sunnahnya yaitu an yakuna fi awwalil waqti. Sunnah adzan itu di awal waktu. Jadi boleh di pertengahan waktu. Jam 1 adzan enggak jadi masalah. Jam 2 adzan enggak jadi masalah. Kita telat sholat bersama berjamaah sholat. Atau di mana kita sholat telat jam 2 tidak satu adzan enggak jadi masalah. Ya, di tempat kita nih yang musola entah di hutan atau di tempat kerja atau di mana saja ada. Nggak perlu pakai mic. Kalau sudah ada adzan di masjid, nggak usah pakai mic. Ada biasa kita untuk terdengar yang berjamaah dengan kita saja. Kalau di masjid jangan, karena udah ada yang ada di awal waktu. Kalau di masjid belum ada yang ada di awal waktu, adzan, ya supaya kita menggugurkan dosa kita atau kewajiban kita. Itu saja mungkin pembahasan kita pada malam ini tentang dan insyaallah mungkin nanti kita masuk ke bab fikih muamalah, ya. Fikih muamalah, bab baik atau bab sebab ibadah. Lupa, insyaallah kita bahas. Bukunya apa? Mau bahas kitab atau tidak? Ada kitab fikih. Jadi kalau mau bahas fikih Syafi'i boleh, biar tahu apa sih yang ada dalam Syafi'i. Atau fikih rajih yang mengambil rajihnya aja, mana yang ulama rajih. Karena di mazhab Syafi'i juga yang termasuk syekh kami ketika kami belajar yang mereka merajihkan di luar daripada mazhabnya. Karena mereka enggak fanatik terhadap
sekarang kudu mazhab Syafi'i. Kudu mazhab Syafi'i. Padahal nggak tahu belajar enggak dia mazhab Syafi'i. Ya, ngaku-ngaku aja kami mau mazhab Syafi'i. Jadi ada yang bertanya, Ustaz, kita itu kan mazhab Syafi'i di kampung kita atau di mana? Di negara kita. Jadi kita harus Syafi'i. Silakan kalau kalian belajar ilmunya metode Syafi'i, pelajari itu. Pegang itu mazhab Syafi'i, tapi jangan fanatik. Karena Imam Syafi'i tidak pernah fanatik terhadap pendapatnya. Dia mengatakan kalau pendapatku ini menyelisihi al-haq atau Al-Quran dan Sunnah, maka lemparkanlah pendapatku yang menyelisihi ini. Maksudnya apa? Yang namanya manusia tidak ada yang maksud. Maka pilihlah dalil. Kalau misalkan ada yang bertentangan di situ yang kuat dalilnya. Ya. Gitu. Jadi bohong kalau orang mengaku mazhab Syafi'i tapi tidak belajar. Ya, bohong. Bagaimana dia mengaku saya alumni sekolah ini tapi dia nggak pernah sekolah di sini? Bohong atau tidak? Saya mazhab Syafi'i tapi nggak pernah belajar mazhab Syafi'i dari awal. Kita belajar. Ya, kita belajar. Makanya ketika belajar itu kita belajar fikih apa? Ada fikih muqarrar banding empat mazhab. Ya, dan kita mempelajari ketika mau belajar di pertengah itu, pilih mazhab apa yang diambil. Ya, Pak, negeri saya mazhabnya Syafi'i. Maka diambillah mazhab Syafi'i. Kita pelajari mazhab Syafi'i. Jadi kalau harus saya mengaku ya, kami mazhabnya Syafi'i yang kami pelajari, tapi kami tidak pernah. Dan kami menuntut ilmu dari masyayikh yang mazhabnya Syafi'i. Dan mereka ketika menulis di mazhab kita seperti ini, tapi pendapat yang lebih kuat di mazhab Abu Hanifah atau di mazhab Imam Ahmad. Seperti itu. Yang ikut mazhab biasanya nggak pernah. Kalau di kampung kita mau kudu banyak, sekudu-kudunya gitu salah kan? Tapi seolah-olah paling benar. Naudzubillah. Ya, inilah yang namanya kejahilan. Terkadang kita tak mau menuntut ilmunya, tapi gampang menyalahkan orang lain yang sedang belajar disalahkan. Maka tadi niatkan kita untuk ilmu, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, ya. Kemudian untuk mengajak orang-orang mengenal lebih Allah lebih dekat dengan dalil sahih pemahaman para salafus saleh. Itu saja mungkin terima kasih kita pada malam ini. Aku berkata